Nih, pakai ini. Video. Halo. Selamat datang, selamat malam. Halo, Kak Ruby. Asik. Kita sambil nunggu yang lain ya. Ayo dong. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Coba dong tolong komen dong kalau misalnya kabarnya baik atau nggak kabarnya lagi happy banget, tulis di komen. Aku baik banget gitu. Nggak kayak dia, ya. Aku lagi di Instagram kamu ya. Oke. Hai. Halo semuanya. Ada yang tahu nggak sih kenapa hari ini STB Alia tuh mengadakan live? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba dong tulis di komen. Ayana, betul sekali. Ada yang berhubungan dengan Ayana nih. Ada apa ya? Kira-kira. Kayak menarik banget sih malam hari ini sih. Aku baik banget. Yang lain apa kabar? Halo. Oke. Ya, jadi malam hari ini kita mau ngadain live bareng sama Kak Ayana Sabab nih. Ada yang tahu nggak sih Kak Ayana tuh siapa sih? Kak Ayana itu adalah mantannya member JKT48. Ada yang tahu nggak sih JKT48 itu girl band apa boy band ya? Boy band kayaknya deh. Oh, JKT48 itu girl band teman-teman. Nah, hari ini kita mau mengadakan live yang bertemakan modal bahasa asing bisa menjadi superstar. Halo, yang baru join. Ya, siapa hari ini yang excited banget nih? Kira-kira kalau aku sih excited banget ya pasti. Soalnya nih, pasti superstar malam ini bakal ngasih kita ilmu dan manfaat banget buat masa depan kita. Oke, tanpa berlama-lama aku mau langsung invite aja. Apa nunggu 20 ya? Oke, aku mau tunggu sampai 20 yang nge-view. Ini masih 19 nih, masih dikit nih yang nge-view. Oke. Kayaknya nih fans-fansnya juga udah ada yang datang ya. Kayaknya sih. Termasuk aku. Siapa nih yang fans sama Kak Ayana? Oke, udah 23. Jadi, tanpa berlama-lama aku langsung mau invite aja Kak Ayananya. Tunggu ya teman-teman. Oke. Kita send request. Halo Kak Ayana. Aduh gila. Aku boleh pakai Aduh gila sih. boleh pakai insecure. Astagfirullahaladzim, gak boleh insecure dong. Oh nggak boleh. Aduh cantik Kan banget. boleh pakai efek-efek sih biar cantik. Boleh. Makin aku tadi jadinya makin buruk ya mukanya. Aduh, lebay banget efeknya sayang. Aduh cantik banget sih. Udah ini aja cakep, dah. Halo, Cakep. apa kabar Kak hari ini? Baik banget, alhamdulillah. Suaraku jelas gak sih? Jelas banget Kak. Jelas ya. Oke. Oke. Hari ini kita mau dari STW Alia Jakarta mau ngucapin terima kasih banyak Kak atas kehadiran Kakak pada malam hari ini. Yang udah sama banget. Mungkin lagi sibuk ya Kak? Apa tuh yang jatuh? Apa tuh iya, yang maafin jatuh? aku ya. Anaknya emang gerasak gerusuk. Iya, maaf lagi sibuk nih Kak hari ini atau gimana? Hari ini lagi libur tadi. Cuma habis dari salon aja potong rambut. Sadar gak sih aku ganti model rambut? Enggak ya? Oh gitu. Kayaknya perubahannya sedikit ya Kak? Panjang tahu tadinya. Oh panjang. Ya. Oke. Kayaknya Gimana? baik. Kayaknya baik banget ya. Thank you Kak. Dan aku langsung pengen nanya aja mungkin ya. Boleh. Apa tuh? Jangan susah-susah ya. Iya. Tenang aja. Ini pertanyaannya mudah dipahami nih. Oke. Jadi
mungkin kayak kita mau tahu nih perjalanan kakak, gimana caranya kakak bisa jadi seorang superstar nih, sesuai Wih, dengan tema kita hari ini. agak lebay ya superstar. Gimana caranya kakak, iya, gimana caranya kakak bisa jadi uh, artis mega bintang gitu kan. Nah, siapa Udih. tahu kakak bisa sharing-sharing pengalaman kakak nih sama kita semua. Jadi dulunya tuh aku orang biasa. Mas sekarang juga orang biasa sih. Dulu tuh pas SMP SMP kelas 1 sampai SMP kelas 1 tuh belum masuk tuh ke dunia entertainment. Pas SMP kelas 2 kayak aku kan punya om yang tinggal di Jepang. Terus ada om aku nih nelfon, Ayana di Indonesia ada audisi grup buat AKB48 buat sister group di Jakarta tuh gitu. Ada JKT48. Ya udah, akhirnya aku coba-coba. Coba-coba awalnya tuh casting dulu. Iya, casting dulu. Habis casting, tahap pertama lulus, ada masa latihan lama gitu, 1 bulan. Latihan nari, latihan nyanyi. Habis itu final audisi lagi. Nah, setelah final audisi, udah deh langsung masuk ke JKT48. Terus awalnya itu kalau aku tuh jadi JKT48 itu ada namanya Senbatsu. Senbatsu itu kayak apa ya? JKT kan banyak nih membernya ya. Dan gak mungkin satu kali tampil semuanya langsung masuk ke TV, itu gak mungkin. Nanti roboh panggungnya kan. Jadi Iya, betul. jadi pasti ada perwakilan 16 orang Senbatsu. Dulu tuh aku sama sekali nggak masuk. Dan masuknya, kalau seandainya masuk pun juga kayak di belakang nggak kelihatan gitu. Nah, terus aku tuh kayak ngerasa sedih gitu waktu itu, sedih. Jadi kayak aku tuh pengen usaha nih gimana caranya biar aku juga bisa maju ke depan, biar aku juga terlihat gitu. Nah, setahun sekali itu JKT48 itu ada yang namanya Senbatsu Sosenkyo. Itu tuh kayak pemilihan umum, menentukan siapa yang akan membawakan single, tapi dipilih oleh fans. Jadi by vote gitu loh, di vote sama fans. Nah, semenjak ada itu aku mulai nih perlahan-lahan naik. Jadi kayak aku ngerasanya bener-bener perjalanan aku tuh emang selalu bersama fans gitu. Oh gitu, wede keren sih. Dan aku di JKT48 dari 14 tahun sampai 22 tahun. Jadi selama 8 tahun. Oh gitu Kak, berarti udah 8 tahun ya sampai sekarang ya? Aku keluar graduate itu 2020 bulan Desember. Oh, berarti baru kemarin banget ya Kak graduate-nya? Iya. Oh alah, jadi pas Kakak masuk ke JKT itu umur berapa tuh Kak? 14. 14, sangat muda sekali. Muda banget. Berarti sekarang Kakak umurnya berapa nih? Aku sekarang 23. Oh 23, berarti itu sekitar, 8 tahun gak sih? Iya, 8 tahun. Gila sih, keren banget. Terus tadi kan udah tuh Kak, selama 8 tahun itu bersama-sama fans dong pastinya, ya kan? Betul. Nah, kira pengalaman nih, Kakak yang paling mengesankan apa sih di JKT48 gitu? Mengesankan, itu yang pas aku, jadi di JKT48 itu kan ada berapa ya waktu itu 70 atau 70 sekian orang gitu member ya. Nah, itu yang tadi aku bilang ada pemilihan umum, dan aku pas tahun 2000 berapa ya, aku lupa, 2018 apa, ada yang tahu nggak sih aku nomor 2 tahun berapa? Pokoknya ada, jadi aku tahun 2000 berapa gitu, 2017 aku sama fans aku berjuang banget buat aku sampai aku bisa dapetin posisi 2 di JKT48. Luar biasa memang. Jadi itu sih hal yang paling mengesankan. Dan juga kayak setiap single itu abis ngerilis single pasti ada handshake. Itu sih selalu mengesankan. Iya. Jadi 1 tiket itu bisa buat 10 detik. Jadi kayak dari pagi sampai malam aku udah handshake terus sama fans-fans aku sambil ngobrol, sambil cerita gitu. Karena aku lebih nganggep fans aku itu kayak lebih ke temen sih. Jadi lebih banyak sharingnya gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih Kak suka dukanya Kak di JKT gitu, misalnya kan tadi ada hal yang mengesankan tuh, pasti kan ada lah ya gitu titik sedihnya tuh yang nggak dikasih tahu sama fans-fansnya, ada nggak? Pasti ada. Namanya ini kan termasuk pekerjaan ya, namanya pekerja kan nggak mungkin enak terus gitu kan, pasti ada dukanya juga, pasti ada gitu. Terus kalau aku dulu pas aku ngedown banget itu pas aku
gak masuk salah satu single JKT48 pas awal-awal. Nah itu aku sedih banget ngedown, kayak hampir udah mau, udahlah aku cabut aja dari JKT gitu. Tapi pas itu juga Iya. yang buat ngebangkitin aku buat semangat lagi ya fans aku juga gitu. Oh Gitu. gitu. Dan dukanya ada lagi itu gak bisa menghabiskan banyak waktu bersama teman. Jadi masa mudanya emang masa muda aku ya buat JKT48 gitu. Hmm, Gitu sih. tapi cara kakak ngebagi waktu nih kan kakak juga kuliah, tapi kakak juga di entertainment gitu kan. Itu kakak Ya. gimana cara membagi waktunya tuh? Kalau pas sekolah itu biasanya eh, kita tuh kegiatan emang biasanya habis habis sekolah gitu loh, sore biasanya. Kalau Mm-mm. teater pun, show teater itu biasanya kalau hari biasa mulai jam 7. Jadi pasti keburu gitu habis sekolah kan. Kalau misalnya memang harus banget ada acara pagi, biasanya dari kantor tuh dimintain surat izin untuk dikasih ke sekolah gitu. Kalau Oh gitu. semenjak kuliah, kalau kuliah ya pinter-pinternya aku memakai absen aja sih. Ngatur absen aja. Tapi Gitu ini nggak sih. sih kak, capek nggak sih kak dengan kan harus menyeimbangkan untuk keduanya. Capek nggak sih? Capek sih pasti, cuman karena aku enjoy dan aku ngerasa seru untuk menjalankan ini, ya capeknya lebih nggak berasa dibanding dengan serunya. Oh gitu. Mm-mm. Cakep cakep. Oke. Oke teman-teman, aku mau ngasih tahu buat viewersnya nih ada 164, udah lumayan banget. Gitu. Jadi buat teman-teman nih yang masih stay di sini bakalan dapet giveaway nanti dari Giveaway. Ayana. Pastinya keren banget. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan nih seputar STB Alia pastinya ya, seputar STB Alia atau Betul. seputar jurusan-jurusan di STB Alia boleh banget ditanyain karena 3 pertanyaan terbaik bakal dapet giveaway. Oke? Okay? Yay. Nah, lanjut nih ke aku masih kepo banget sama Kak Ayana sih. Boleh, boleh. Kepo apa sih? Kepo apa? Jadi Oke, takut aku jadi dikepoin. ya, sekarang kan Kakak kuliah di STB Alia nih Kak. STB Alia. Nah, Kakak Betul. ambil jurusan apa? Aku ambil sastra Jepang. Kan dilihat tuh ada sastra Inggris, sastra Jepang untuk saat ini. Mm-mm. Aku ngambilnya yang sastra Jepang. Oke, alasannya tuh Kak, kenapa? Karena aku itu kan kerja di perusahaan Jepang waktu itu ya. Dan aku pengen tahu nih gimana sih caranya kayak budaya-budaya Jepang yang emang harus aku tahu. Terus kayak sebenarnya sebelumnya aku karena emang ada keturunan Jepang memang bisa. Semua orang bertanya, kenapa sih Kak lu udah bisa bahasa Jepang nggak bisa bahasa Jepang? Mm-mm. Pertanyaan aku, memang kalian bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia mendapatkan nilai 100. Itu kan enggak, maksudnya Iya, 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 walaupun itu bahasa kita sendiri, kita pasti banyak salah gitu. iya, Bahkan iya, budaya kita sendiri juga banyak yang kita nggak tahu gitu kan. iya. Jadi aku lebih pengen tahu, aku lebih pengen memperdaya bahasa Jepang, pengen tahu juga budayanya, pengen tahu juga kayak gimana sih caranya kayak apa ya, sopan santun di Indonesia sama Jepang tuh beda banget gitu. Dan aku harus di Mm-mm. dunia entertainment Indonesia, aku harus tahu sopan santun Indonesia, dan nanti di dunia pekerjaan aku di JKT48, aku harus tahu sopan santun orang Jepang gitu. Jadi aku memilih Oh untuk gitu. sastra Jepang gitu. Nah, Gitu. kan uh, prodi Jepang tuh banyak banget ya Kak di kampus-kampus, maksudnya pasti Hmm. banyak. Nah, kenapa pada akhirnya Kakak memilih STB Alia buat Kakak berkuliah? Awalnya aku galau banget mau di mana kan. Terus di senior, Mm-mm. mungkin kamu waktu itu belum masuk, tapi di senior Lia itu Ya, aku belum masuk. ada iya tiga member JKT48 Iya. dulunya, sama aku 4 orang. Oh ya, aku Terus tahu, aku tahu. Mm-mm. ada Kak Kinal, ada Kak Sinka, ada Kak Naomi. Dan aku ngeliat mereka tuh kayak apa ya, kayak semua orang-orang di sekelilingnya itu mendukung banget mereka untuk berkegiatan di JKT48 gitu, kayak mau dosennya, mau temennya, pokoknya orang sekelilingnya tuh aku ngeliat kayak mereka tuh ngedukung banget nih, ayo kalian bersinar di dunia entertainment kayak gitu, jadi ayo kalian berkarya. Jadi aku dari situ ngeliat dia tuh kayak apa ya, beda dari kampus lainnya, dosen-dosennya juga keren-keren, terus ngedukung, dan fasilitas di kampusnya juga oke banget dan bersih gitu sih. Dan Nah, AC-nya oke, AC-nya dingin banget. iya ya Kak, aku juga ngerasain dingin banget. Kadang kita harus pakai sweater atau jaket ya buat Iya, betul. buat hangatkan. Nah, oh berarti Kakak merasa dari semua kayak dosen atau mahasiswanya atau semua kebijakan-kebijakannya itu mendukung Kakak Mm-mm. untuk berkarir juga. Betul. Iya.
Jadi aku kayak walaupun tetap aku pengen berpendidikan, aku nggak usah ngelepas dunia entertainment gitu. Aku bisa menjalankan keduanya kalau di STB Alia. Hmm, mantap sekali. Jadi buat teman-teman nih viewers yang juga mau masuk ke prodi jurusan Jepang, langsung aja deh daftar di STB Alia, pasti Betul, terdukung karirnya deh. Bener nggak Kak? betul banget. Nah, kalau misalnya dari orang tua sendiri Kak, Hmm? memperbolehkan ya Kak berarti untuk berkuliah di STB Alia juga? Membolehkan banget ya, karena orang tua aku itu selalu mendukung apa yang aku pilih. Jadi kalau orang tua aku itu apa ya? Kalau aku pilih satu itu, misalnya contoh aku pilih sastra Jepang ya, lu harus berjalan di sastra Jepang itu harus sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi nggak pernah menentang sih kalau masalah pendidikan. Oh gitu. Jadi kakak langsung, BTW sekarang kakak tuh semester berapa sih? 8 ya? Semester akhir, iya. Oh berarti lagi skripsi ya kak? Iya, baru mau mulai, doain ya guys. Aku non Aduh. skripsi sih, cuman kayak bikin karya ilmiah gitu. Oh gitu. Terus udah mulai kak? Udah, baru kemarin. Kan dari Wih, minggu ini baru mulai kan. iya. Semangat ya kak. Pasti bisa lah. Iya, Kira-kira makasih. nanti lulusnya mau bulan apa kak? Kira-kira. Ah, kapan sih? Juli ya katanya ya? Aku kurang tahu juga sih sebenarnya. Iya sih bener. Saya harus nanya dosen dulu. Oke, berarti sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih kak selain tugas yang buat akhir nih skripsi, kakak juga masih Iya. aktif untuk Aku manggung lagi atau pengen gimana? lagi pengen fokusin di YouTube sih. Oh YouTube, oh punya Jadi YouTube. iya, iya. Jadi aku pengen Apa kayak nih lebih YouTube? diniatin lagi gitu. Channel YouTube-nya apa nih kak namanya? Namanya Ayana Shihab guys. Oh, oke, subscribe ya guys. Subscribe ya guys. Jadi promo kan gue. Oke, ya teman-teman, ada satu pertanyaan lagi sih sebenarnya yang mau aku tanyain. Tapi teman-teman juga harus siapin pertanyaan nih. Siapa tahu teman-teman yang beruntung bisa dapat giveaway dari Kak Ayana. Kapan lagi kan? Nah, Kapan lagi ya yo. aku pengen nanya sih, kalau misalnya kakak selama di STBA tuh pasti kan ini ya kak banyak tuh pengalaman-pengalaman kakak di STBA gitu kan. Nah, kira-kira Ya, apa nih yang kesan gitu selama selama yang selama berkesan. di STBA? STB yang selama berkesan apa ya? Mungkin Namanya juga banyak kan? tempat belajar. Iya, namanya juga tempat belajar ya. Kayak apa yang paling berkesan ya? Kayak, oh ya, jadi waktu itu, kedengeran nggak? Iya kedengeran. Nah, jadi waktu itu kan aku lagi mau UTS atau UAS gitu ya. Terus kayak aku tuh nggak pernah fokus kalau belajar sendiri gitu. Harus ada orang yang nemenin gitu kan. Terus kayak aku ngerasa, apa aku coba ke perpus aja ya gitu. Terus ternyata pas aku ke perpus, gak tahu kenapa suasana dan sekelilingnya itu membuat jadi kayak ayo fokus, lo harus fokus fokus fokus, jadinya kayak aku belajarnya bener-bener kayak apa ya, maksimal banget gitu. Oh gitu. Perpusnya oke Itu banget. jadi berkesan ya kak. Betul, apalagi coba yang berkesan. Apa ya, dosen, Tapi aku sih ngerasa kalau dosennya pacar bener-bener ketemu baik. di STBA nggak? Oh enggak ya. Apa? Kalau pacar ketemu di STBA nggak? Enggak ya. Oh, enggak dong. Oh Nggak ada, enggak. aku nggak ketemu jodoh ya kebetulan di STB ya. Oh iya. Citra Terus cari terus ya. ada lagi Udah nggak? ketemu belum? Kenapa? Citra ada nggak ketemu jodoh di STB ya? Aduh, waduh kita skip aja deh. Ada. Mencurigakan ya. Enggak lah, aku enggak ada. BTW, Ah. gimana apalagi Kak selain itu, selain di perpus gitu. Kakak apalagi nih kayaknya? Mungkin waktu itu pernah juga manggung gak sih JKT48 di STBA? Oh iya benar, di STB Alia itu berkesan banget sih. Sempat lupa, tapi itu berkesan banget karena aku bisa apa ya, memberikan sesuatu untuk kampus aku gitu. Wede. Iya. Jadi waktu itu ini ya Kak ada acara himpunan mahasiswa jurusan Jepang mengadakan Iya, acara gitu kan. Terus iya, abis itu betul. gitarnya pas banget nih JKT. Nah, kenapa tuh Kak kok bisa tiba-tiba JKT mau gitu Kak ke STBA? Ya itu awalnya ditawarin, itu kan pas angkatan aku nih yang lagi jadi yang ngurusnya nih. Terus ditawarin gitu, lu bisa nggak sih kalau JKT tampil di acara kita gitu. Terus aku juga mikir kayak
selama ini aku kayak udah dibantu banyak sama STBA, gue pernah ngasih apa ke STBA, jadi kayak coba ngomong ke manajer, ke atasan, bisa nggak sih kak gitu, terus ternyata bisa. Oh ya, dan juga staff JKT48 itu, atasan JKT48 itu dia lulusan STB Alia juga gitu, kenal-kenal Oh dosen di iya. STB Alia, iya, kenal-kenal di jurusan di senior-senior, astagfirullahaladzim, dosen-dosen di STB, jadi kayak dia juga mikir kalau misalnya emang ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik ya kenapa enggak. Oh, gila sih, keren banget. Tapi itu free ya, Kak? Jadinya yang peserta-peserta datang kan biasanya kan bayar ya, Kak? Tapi waktu itu di Betul, SMA free banget, dan itu pecah banget sih. ya Kayak keren rame banget sih banget yang emang. datang. So aku juga seneng gitu ngeliat dosen-dosen semuanya seneng gitu ngeliat aku perform, karena mau gimana juga mereka nggak pernah lihat aku perform secara langsung gitu, jadi kayak pas dilihat sama dosen deg-degan sih, deg-degannya lebih daripada biasanya, tapi ya seneng gitu. Iya, aku ngeliat sih kakak perform juga lucu banget pakai bajunya tuh kayak unyu gitu loh. Aduh, imut banget sih. Iya, itu namanya Seifuku itu. Mm-mm, Oke. gitu. Ya teman-teman, kita tadi udah denger sih diskusi sedikit. Kakak mau ada nggak sih share-share gitu tentang pengalaman kakak gitu, misalnya seputar apa aja sih gitu di STBA atau selama perform gitu. Kakak mau ada yang share gitu gak sih? Pas banget nih kan ada fans-fansnya, siapa tahu kan. Apa ya, mau di dalam dunia entertainment atau di dunia pendidikan, yang aku ngerasain tuh apa ya, usaha ya, usaha itu nggak akan mengkhianati gitu, kayak aku dari JKT48 dari nol banget sampai saat ini, bisa sampai saat ini kan butuh usaha juga gitu, butuh waktu, emang butuh usaha, butuh waktu, pasti nangis juga, ada senangnya juga, tapi semua itu akan dibayarkan kalau kitanya nggak menyerah gitu Oh gitu, sih. ya aku Iya. setuju banget sih sama hal itu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita maksudnya kayak kita memberikan usaha lebih, pasti hasilnya tuh ada ya kak, nggak Betul. nanti gitu. Iya, betul Tapi banget. kakak pernah sampai kayak sedih banget gitu nggak sih? Kalau di JKT48 pas awal 2 tahun awal pertama 3 tahun itu sering banget. Oh, masih berjuang banget ya kak. Karena namanya juga aku nggak pernah masuk ke dunia entertainment, terus tiba-tiba dihadapi dengan masalah-masalah dunia entertainment, kan aku juga bingung cara menghadapinya seperti apa gitu. Gitu. Tapi aku mau nanya nih kak, kan kakak lagi ada di jurusan Jepang semester akhir ya kan? Nah sebenarnya apa Iya. yang bener-bener ngebedain banget nih kayaknya apa ya yang ngebedain spesialnya nih di sini nih gitu? Kalau di STB Alia itu ada dosen orang Jepangnya, itu sih yang aku ngerasain banget. Gitu. Sastra Jepang ada orang Jepangnya, jadi kita benar-benar bisa komunikasi dengan intonasi yang benar sama orang Jepang langsung gitu. Oh gitu. Jadi bener-bener Hmm, native-nya gitu ya kak? betul. Jadi Oke. benar-benar kayak kalian diajarin sama orang Jepang langsung. Jadi kayak lu nggak usah jauh-jauh kuliah ke Jepang, bisa langsung di STBA diajarin sama orang Jepangnya langsung. Gitu. Enak ya kayak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya Mm-mm. salah-salah, ya tinggal nanya gitu ya kak. Betul. Oke. Nah, teman-teman masih ada di sini ya, semakin menurun sih viewersnya. Tapi Iya. teman-teman yang Soalnya masih udah Isya. setia, iya, teman-teman yang masih setia ada di sini, boleh banget siapin pertanyaannya karena kita sebentar lagi mau buka Q&A. NA. Oke. Ditanyain BTW, apa ya aku? kita mau pilih aja langsung Boleh, boleh. pertanyaannya. Coba teman-teman tulis lagi, yang tadi udah nulis boleh ditulis. Dia nanya nih. Aku boleh Kenapa tuh boleh kak? jawab dulu Boleh nggak boleh sih? Ada kak. satu Boleh info. boleh. Jadi kalau di STB Alia itu, sastra Jepang itu kalau tahun ini terkecualikan ya karena corona, setiap tahunnya akan ada pertukaran mahasiswa. Jadi eh, berapa orang ya? Kalau di angkatan aku itu 6 orang kalau nggak salah ya. 7 orang akan eh, di apa namanya sih? Di apa sih? Pertukaran Jadi pelajar ke Jepang. pertukaran pelajar gitu kan. Iya, ya, jadi akan dikirimkan ke Jepang untuk belajar, dan itu semua biayanya sesuai dengan biaya perkuliahan di STB Alia. Jadi nggak ada biaya tambahan gitu loh. Iya benar-benar.
Aku Iya, juga itu ini keren sih banget. namanya ada teman-teman aku juga yang di sastra Jepang, terus mereka dapat Hmm? kesempatan untuk bertukar ya bertukar pertukaran pelajar gitu. Jadi mereka dapat kesempatan Iya, belajar di sana. Gila, happy banget. iya. Keren banget Dan teman-teman. menurut aku ya itu kan yang dipilih pastinya apa ya? Mahasiswa memang layak untuk dikirimkan dan itu membuat orang-orang jadi apa ya? eh, Berambisi gue harus pinter nih biar gue bisa ke Jepang Ya, gitu dan itu menurut aku itu hal yang ya, bagus. ya. Benar banget Kak. Jadi buat teman-teman yang bisa ke Jepang nih, mau ke Jepang nih, nggak perlu biaya yang banyak-banyak, tapi yang penting belajar, 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 terus Iya, IPK-nya juga harus bagus, terus bisa iya. diterima di Jepang. Oke, Kalau di STB ya, menurut aku bagus nih buat dijawab gitu. boleh. Dari Kak Safira Vera, Hai Ayana, boleh dong sharing kira-kira skill apa aja sih yang Ayana dapat selama belajar di STB Alia Jakarta? Skillnya, pemikiran aku lebih terbuka terhadap budaya Jepang. Terus aku tahu juga budaya Jepang. Aku yang pastinya dosennya gimana ya? Menurut aku ya, kalau kita belajar sendiri itu memang susah gitu. Tapi dosen di STB Alia ngajarin kanji. Kanji itu menjadi satu permasalahan untuk mahasiswa-mahasiswi Jepang. Satu masalah gitu. Karena itu susah banget. Tapi dosen di STB Alia tuh ngajarinnya tuh kayak apa ya? Gampang banget ditangkapnya sama kita. Jadi itu hal yang baik banget. Dan itu menambah skill aku dalam kanji. Oh gitu, jadi misalnya tadinya Kak Ayana tuh nggak terlalu ngerti nih sama kanji yang ini, tapi karena penjelasannya Iya, tuh mudah mengerti, jadi itu iya, menambah skill ya Kak, betul. kemampuan. Karena kalau di STB ya, mereka ngajarinnya kanji itu kayak ada apa ya? Asal usul kanji ini, kenapa nih bisa jadi kanji kayak gini? Dijelasin sama dosennya, jadi ngingetnya juga lebih gampang. Mantap. Oke, itu udah terjawab ya Kak Safira. Mungkin Kak Ayana mau boleh pick up satu atau dua pertanyaan. Apa ya? Uh, ya Kasin kan juga dulu anak JKT48, Ada beberapa ya Kak, Delia. Dilia. Apa ya? Coba dong, kamu dong, aku bingung. Oke deh, aku aja yang pilih ya. Apa dari Gisti Kamera. underscore Rizila. Apa kesulitan kuliah jurusan sastra bahasa Jepang katanya? Dan apa kelebihan kuliah Kesulitan. sastra Jepang? Kesulitannya apa aja nih Kak? Kesulitan. Namanya juga belajar pasti sulit ya kan? uh, Apa ya kesulitannya kalau aku lebih kesulitan belajar bahasa Jepang itu kalau aku di kanji kali ya. Kalau kanji emang belajarnya harus lebih 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 lagi dibanding yang lain. Gitu. Kalau Oke, keunggulannya yang tadi aku bilang ada dosen bahasa Jepang, dosennya juga ngajarinnya enak. oke, oke, udah dijawab ya tadi ya. Berarti kakak ngerasa eh ya pasti kalau belajar tuh ada kesulitannya ya kak. Tapi sebenarnya semua Pasti, bisa diselesaikan kalau misalnya kita mau belajar ya kak. betul. Ya buat teman-teman yang masih mau nanya, di sini tuh emang di STB Alia ada student exchange, tapi memang khusus jurusan bahasa Jepang atau sastra Jepang gitu teman-teman. Iya, Jadi kalau misalnya ada yang mau nih ngerasain student exchange, boleh banget deh daftarin dirinya atau kasih tahu teman-temannya, ya nggak kak? betul. Oke, Ayana setelah lulus mau karir apa? Apa berkaitan dengan jurusan kuliah? Kata Maya Kurnia. Oke, kalau aku pengennya habis lulus dari sini, aku pengennya tuh eh, ngambil sekolah khusus estetika gitu. Masih belum tahu sih rencananya di Jepang selama 2 tahun. Habis itu juga aku kalau memang itu salah satu cita-cita aku. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya aku tetap pengen bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia atau perusahaan Jepang di Jepang juga nggak apa-apa. Tapi yang penting sangkutannya dengan jurusan aku gitu. Oke. Berarti mau tetap ada sangkut pautnya ya Kak dengan perjepang-jepangan gitu. Betul. Supaya jangan hilang Iya. ya Kak. Iya, sayang udah belajar.
Ada yang tanya nih, Kak, kalau di STBA ada beasiswa nggak? Pasti ada programnya nih, teman-teman. Jadi, kalau Ya. misalnya teman pengen ada potongan, pasti akan ada sih, teman-teman. Oke. Ada batasan umur gak untuk kuliah di STBA? Nah, kalau batasan umur ada nggak nih, Kak? Setahu aku nggak ada ya. Nggak tahu juga sih, cuma aku nggak pernah denger ya ada batasan umur kayak gitu. Iya sih, selama Namanya juga mengejar ilmu mah nggak nggak ingat umur ya, nggak tahu umur nggak apa-apa sampai kapan juga belajar gitu. iya betul banget. Oke. Kayaknya mau satu lagi pertanyaan, boleh kakak yang cari? Mau? Mungkin feelingnya lebih happy kali ya kalau Kak Ayana yang pilih gitu daripada aku. Apa ya? Hmm, apa ya? Psikologinya baik. Banyak ya? Bingung nggak sih? Bingung ya? Ada yang tanya tuh Kak Ayana tuh skripsi atau non skripsi sih gitu. Aku non skripsi, cuman dari angkatan aku itu walaupun non skripsi harus tetap bikin karya ilmiah gitu. Jadi ya ujung-ujungnya bikin-bikin juga, cuman ya lebih sedikit. Oh gitu ya Kak. Berarti di STB Alia juga ada yang skripsi sama non skripsi ya Kak. Betul. Jadi kalian bisa pilih nih kalau sekiranya kalian hanya aku pengen non skripsi aja gitu, kalian bisa pilih non skripsi gitu. Kira-kira Kak kalau misal berarti kan kalau misalnya di Kakak tuh Jepang tuh HMJJ lah ya Kak. Nah, HMJJ tuh biasanya kegiatannya apa Mm-mm. sih Kak? Tapi tuh aku tuh jadi gini, aku tuh selama di selama kuliah itu kan aku selalu kegiatan JKT48 ya. Mm-mm. Jadi aku itu hampir gak pernah ikutan kegiatan yang kampus, tapi orang kampusnya juga ngerti banget nih karena aku pulang kuliah aja nggak pernah nongkrong gitu, nggak pernah Mm-mm. nongkrong, aku selalu langsung pulang karena memang ada kegiatan gitu. Jadi HMJ Oh ini gitu kelihatan ya. seru banget tapi aku nggak pernah ikutan gitu. Tapi berarti kakak tetap masih mau berbaur ya, maksudnya masih mau join kadang ya kan? Aku waktu itu lihat kakak Mm-mm. sih kayak, aduh cantik banget. Dan itu aku lagi dandusan. Aduh. Enggak lah, aku mah di kampus biasa aja. Oke. Okay. Nah, ada yang nanya nih kak dari Benny. Selama Benny. pandemi gini, gimana proses pendaftaran dan pembelajarannya? Apa lebih banyak online kelasnya gitu? Betul, kalau belajar sekarang STBL dia masih dalam online class ya, karena kan juga masih belum bisa gitu kan. Dari pemerintah juga belum boleh. Jadi online class terus sih. Tapi kayak tetap menurut aku ya tetap efektif aja gitu. Belajarnya tetap asik, tetap seru. Cuman jadi kayak lebih banyak tugas ya, banyak tugas gitu jadinya. Ya. Bikin apa, bikin ini, bikin itu gitu. Tapi gimana nih kak, nilainya aman atau Aman, tentram. Aman dong. aman tentu ya? Nah, ada yang tanya juga nih Yang kak, penting rajin kenapa gak sih? kakak ya, Hmm? kenapa kakak milih non skripsi kak? Mungkin fans-fans ada yang mau tahu nih kak. Nggak ada alasan khususnya banget sih. Cuman ya, apa ya, gak tahu dari pas aku masuk dalam hati aku udah gue mau non skripsi udah itu doang Oke, berarti gitu. ini ya, berarti emang keinginan pribadi ya. Iya, nggak tahu dari hati aja dari pas mau masuk udah kepikiran nih gue pasti kalau masuk STBA gue pokoknya maunya non skripsi. Cakep. Semangat terus ya kak, BTW. Makasih. Aku pengen, ada sih nih satu kak di PB Alia itu masuk apa kampus atau hybrid kak? Terus gelarnya apa kak? S1 atau D3 atau apa? Di sastra di STBA dia itu ada S1. S1 kamu apa D3? Oh ada S1 ada D3. Ya, dari satu ada D3 ya kak. Terus ini Mm-mm. kak, apa namanya? Jadi buat teman-teman yang mau tahu di STB Alia itu jurusannya kalau misalnya aku nanti S-Hum gelarnya sarjana humaniora atau nanti sarjana linguistik. Nah, kalau kakak apa tuh gelarnya? Eshum kayaknya aku deh. Eshum. S-Hum.
Mm-mm. Iya, berarti itu ya, Kak. Nah, itu juga ada buat S1 dan D3-nya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya Tuh, teman-teman mau program S1, 4 tahun. Kalau misalnya programnya D3, berarti 3 tahun gitu. saya Nah, itu tahu. bukan tempat les. Tempat les itu kan Yayasan Lia ya, Kak. Kalau misalnya STBA itu Mm-mm. sekolah tingginya, teman-teman. Betul. Oke. Banyak banget sih yang Nah, salah karena kalau mungkin setiap aku ngejelasin kuliah di mana, pasti pasti jawabnya aku kan jawab STB Lia, itu bukan tempat les ya. Itu kayak masih orang-orang mikirnya itu tempat les gitu. Sebenarnya ada sekolah tinggi bahasa asingnya juga. iya betul banget sih. Kayak aku kemana-mana, itu tempat les ya, itu tempat les ya gitu. Padahal ini Iya, adalah iya, perkuliahan. betul. Oke. Nah, mungkin kakak ada nih harapan atau kesan apa ya, kesan-kesan yang mau Kesan. kakak sampaikan supaya teman-teman nih yang ada di sini yang masih bingung mungkin kayak aduh nanti mau kuliah di mana ya, atau aduh mau eh, kursus bahasa Jepang atau mau tahu banget bahasa Jepang tuh kayak gimana dan mau ada student exchange-nya juga. Nah, siapa tahu kakak bisa kasih Iya. tahu nih. Jadi kalau menurut aku, buat kalian ya, aku nggak tahu cita-cita kalian apa, tapi kalau misalnya kalian emang ada kepikiran untuk kerja di perusahaan Jepang, atau pengen ada kesempatan untuk kuliah di Jepang, atau emang suka banget sama Jepang, yang aku saraninnya masuk STB Alia, karena di sana kesempatan kalian untuk mendapatkan ilmu tentang Jepang, atau Inggris, sastra Inggris juga banyak banget, dan eh, nggak usah susah-susah kayak nyari ke tempat lain buat apa namanya pertukaran pelajar. Di sini kalian bersungguh-sungguh belajar aja udah bisa pertukaran pelajar dengan harga, dengan tidak banyak mengeluarkan biaya gitu. Dan apa ya, menurut aku bahasa itu investasi untuk masa depan ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke perusahaan Jepang, pasti akan ada perbedaan antara orang orang Indonesia yang cuma bisa bahasa Indonesia dan dengan orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang gitu. Jadi kalau emang udah kepikiran gue pengen masuk perusahaan Jepang ya dari saat ini, mendingan kalian belajar bahasa Jepang gitu, dan harus tahu juga budaya Jepang itu seperti apa gitu, karena pastinya beda banget. Oke. Dan pastinya ini ya Kak, apa namanya, sesuatu, misalnya modal berbahasa tuh bener-bener sangat-sangat penting ya Kak untuk sukses di Betul. masa depan tuh. Mm-mm. Tapi Kakak mungkin mau nge-share sedikit lagi aja Kak. Nah, Apa dengan tuh? Kakak bermodalkan bahasa Jepang itu, Kakak tuh Mm-mm. mendapatkan benefit apa aja sih Kak di dalam kehidupan Kalau real life? aku ya, selama aku di JKT48, aku ketemu klien yang bisa bahasa Jepang. Mereka ngomong apa tanpa translate, aku udah paham nih mereka ngomong apa. Terus kayak aku bisa langsung komunikasi dengan klien aku, jadinya itu akan menjadi nilai plus di mata klien kan pastinya. Iya, iya, betul, betul. Ya gitu-gitu sih kalau di dunia pekerjaan. Dan kalau misalnya Oh, di dunia biasanya kayak seneng aja gitu. Ini contoh kecilnya ya, kayak nonton manga gitu nggak pakai subtitle gitu, kayak seneng aja gitu, nggak usah baca subtitle, nggak usah pusing-pusing, gue denger aja udah ngerti loh kayak gitu. oh gitu. Enak ya Kak, keren sih. Iya Oke. gitu. Tapi kakak dari kecil tuh udah bisa bahasa Jepang belum sih? Emang udah Aku tuh lancar? bisa, sebenarnya aku tuh bisa, cuma aku tuh cuma sampai kelas 4 SD. Jadi dari kelas 4 SD sampai saat ini ya udah aku di Indonesia terus. Jadi pasti bahasa itu kalau nggak dipakai akan lupa kan. Mm-mm. Jadi ya Benar-benar. aku berusaha supaya bisa pakai terus gitu. Dengan masuk STB Alia juga itu salah satu yang membantu aku untuk mengingatkan kembali bahasa Jepang aku gitu. Cakep, luar biasa banget sih perjalanannya dari kelas dari umur berapa? 14 tahun ya kak? 14 Iya, tahun ada 14 tahun. menjadi superstar sampai baru kemarin, tahun kemarin ya lulus. Tapi di JKT Iya. tuh emang ada graduationnya gitu ya kak? Graduation tuh ada kelulusan. Jadi JKT48 itu tumbuh dan berkembang dan bersama fans. Jadi di situ tuh kayak sekolah gitu. Hmm? Di situ orang-orang yang masih bingung nih jati dirinya kemana, masih bingung kayak gue mau ngapain ya. Di situ kita banyak belajar, belajar MC, belajar nari, belajar nyanyi, belajar berhadapan dengan orang-orang baru. Nah, saat merasa dia udah cukup belajar, ya kalian boleh lulus gitu. Sama kayak kuliah. Jadi kita belajar, kalau kalian udah merasa cukup, udah bisa lulus, ya lulus gitu. Oh gitu, luar biasa sih. Oke, ada lagi Gitu. kak yang mau disampaikan? Kita udah nggak terasa nih, udah 40 menit nih kita Iya, ngobrol. cepet banget ya.
Sebenarnya masih Sepertinya banyak. aku udah, ya. Apa tuh? Boleh tuh kalau ada yang mau dibahas. Aku Sangat anaknya memang sakti menginspirasi. pancing. Sangat menginspirasi. Oke, kalau gitu aku mau sebutin nih teman-teman. Apa Kak tuh? Citra nggak daftar JKT enggak, kayaknya aku nggak masuk dalam dalam apa ya, Boleh loh, kategori. Citra umur berapa? Berapa ya? Aku 20. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa ya. Lagian aku kayaknya bukan yang kayak flawless gitu loh, kayak kakak mukanya. Enggak lah, ini efek aja. Oke. Ya, teman-teman, aku saatnya mengumumkan siapa pertanyaan yang terbaik pastinya. BTW teman-teman yang udah nanya terus belum ada jawaban, mohon maaf karena belum bisa disampaikan semuanya, tapi kalian tuh semua luar Iya. biasa nanya. Dan pastinya kalau misalnya kalian mau berkuliah ke Jepang atau mau bahasa Inggris juga ada loh teman-teman. Iya, Tapi betul. bahasa Inggris itu belum ada student exchange-nya. Kalau misalnya teman-teman mau nih, boleh banget daftar ke Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA gitu. Kasih tahu nih temennya atau nggak adik-adiknya buat masuk kuliah aja, ke Ayana JKT masuk loh, masa kamu nggak masuk gitu. Dan pastinya bermodalkan bahasa asing itu bagus banget buat masa depan kalian. Betul. Investasi untuk diri sendiri, guys. Yes. Oke, aku mau nyebutin siapa aja pemenang yang berhak mendapatkan hadiah, yaitu selamat kepada Kak Safira, yang tadi pertanyaannya tuh skill. Selamat kepada Raidan, ya. Yang pertanyaannya tuh itu bimbel atau kampus. Nah, itu ya. Iya. Sama satu lagi, bentar aku cari. Sebastian ya. Sebastian YP19. Selamat kepada 3 orang itu. Yeay. Kapan lagi dapat giveaway dari Kak Ayana? Bener nggak, Kak? Betul, selamat. Nanti akan, ini apa ya, dikirimin atau apa? Oke. Iya, nanti bakalan pastinya dihubungin lah yang menang. Selamat ya, sekali lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, live kita udah hampir berakhir. Cepet banget ya, nggak kerasa. Sedih banget sih. Nah, sebelum berakhir, kakak ada satu kata-kata mutiara lagi, meskipun tadi udah. Apa ya? Kata-kata mutiara tiba-tiba ya? Mungkin buat para fans gitu, Kak. Buat para fans. Iya, ide aja gitu. Sebelum kita berakhir. Oke. Adakah? Nggak ada sih sebenarnya. Mengejarlah ilmu sampai negeri Cina. Ya udah. Ngambil kata mutiara dari yang udah ada gitu. Oke. Iya, terima kasih atas kehadirannya Kak Yana dan telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari luar, dari dalam STBA. Thank you so much. Kiranya hari ini hal yang didiskusikan bisa bermanfaat buat masa depan ya, Kak. Dan jangan lupa untuk daftar di STB Alia Jakarta. Di sini di follow, jangan lupa. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, Kak. Kita mau end ya, teman-teman. Oke. Dadah, thank you, Kak. Dadah. See you.